Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang siap dan mampu ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode waktu. Fungsi ini menggambarkan perilaku produsen dalam merespon perubahan harga, di mana umumnya semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Seperti yang dibilang sebelumnya, yang namanya konsumen suka dengan harga yang mahal. Kalau semakin mahal harga yang ditawarkan, maka produsen akan semakin senang. Maka barang yang ditawarkan akan semakin naik. Kemudian yang kedua ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Contohnya, sebelum memiliki mesin jahit listrik, perusahaan konveksi hanya mampu memproduksi 20 potong celana per bulan. Namun setelah memiliki mesin jahit listrik, produksi celana dapat meningkat menjadi 30 potong. Nah, jadi mungkin semakin canggih teknologi, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada harga input atau faktor produksi. Biaya produksi ini dipengaruhi oleh harga-harga input, yaitu seperti upah tenaga kerja, bunga modal, sewa tanah, dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh wirausaha. Nah, di sini apabila harga jual tetap dan biaya produksi turun, maka keuntungannya semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, jumlah perusahaan dalam industri. Maksudnya di sini, ketika jumlah produsen penjual itu sedikit, maka barang yang ditawarkan akan terbatas. Namun jika produsennya atau penjualnya banyak, maka barang yang ditawarkan akan menjadi lebih banyak. Yang kelima, barang substitusi atau barang pengganti. Apabila harga barang utama meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Nah, misal di sini daging sapi. Daging sapi itu di pasaran mengalami peningkatan. Otomatis di sini yang namanya permintaan dari daging sapi akan menurun. Nah, penjual itu akan menawarkan alternatif lain. Misalnya penjual menawarkan dengan daging ayam. Nah, daging ayam ini itulah sebagai alternatifnya. Yang keenam, barang komplementer atau pelengkap. Barang yang memiliki hubungan erat satu sama lainnya dan saling melengkapi. Nah, saya ambil contoh, misal harga teh meningkat, maka barang yang ditawarkan produsen atau penjual akan meningkat. Nah, ini akan mempengaruhi barang pelengkapnya. Seperti apa? Seperti gula. Jadi untuk penawaran gula juga akan meningkat. Kemudian yang ketujuh, faktor alam. Alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran khususnya untuk produksi pertanian dan perikanan. Saya ambil contoh, jadi jika misal di suatu wilayah itu musim hujan dan sawah pada kebanjiran, maka barang yang ditawarkan seperti beras akan mengalami penurunan. Materi selanjutnya adalah hukum penawaran. Nah, bunyi dari hukum penawaran yaitu harga barang atau P yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang artinya di sini bahwa yang pertama itu jika harga barang naik maka penawaran atau S akan naik. Sebaliknya jika harga barang turun maka penawaran S juga akan ikut turun. Nah, saya ambil contoh pada bulan Ramadan, penawaran akan terhadap sirih itu akan naik. Dan seiring selesainya Ramadan maka penawaran dari sirup tersebut akan juga ikut turun. Selanjutnya rumus fungsi penawaran. Nah, rumus fungsi penawarannya itu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1, yang dimana P sama dengan harga, P1 itu harga yang diketahui pertama, P2 adalah harga yang diketahui kedua, Q yang permintaan, Q1 dengan penawaran diketahui pertama, Q2 dengan penawaran diketahui yang kedua. Nah, contoh soal yang pertama, 1. Ketika harga suatu barang Rp40 per unitnya dan jumlah penawarannya sebanyak 10 unit, pada saat harga Rp60 per unit jumlah penawaran menjadi 20 unit. Hitunglah berapa jumlah fungsi penawarannya. Nah, sekarang langsung ke rumus, yaitu P dikurang 40 per 60 dikurang 40, Q dikurang 10 per 20 dikurang 10, P dikurang 40 dikurang 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10 sama dengan
dikalikan sekalian 20 Q ditambah 20 kali 10 200 sama dengan 10 kali P 10 P dikurang 10 kali 40 400. 20 Q ditambah 10 P sama dengan 400 tambah 200. 20 Q ditambah 10 P sama dengan 200. Q sama dengan 10 P. 10 P sama dengan 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P dikurang 10 atau Q sama dengan min 10 ditambah. Lalu ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran membantu dalam analisis pasar dengan menunjukkan bagaimana produsen bereaksi terhadap perubahan harga. Ini juga penting dalam menentukan titik keseimbangan pasar di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pergerakan kurva penawaran atau movement along the supply curve. Bentuk kurva ini akan berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Pergerakan ini terjadi ketika harga barang berubah, sedangkan faktor-faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, dan lain-lain tetap konstan. Contoh pada gambar di samping, pada saat harga bakso Rp16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok pada titik C. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Daripada gambar di samping, titik C bergerak ke kanan ke titik B dan seterusnya. Lalu ada pergeseran kurva penawaran atau shifting. Pergeseran kurva penawaran merujuk pada perubahan posisi kurva penawaran dalam grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Pergeseran ini terjadi ke kanan jika terjadi peningkatan penawaran atau ke kiri jika terjadi penurunan penawaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.